alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi bulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syihadul Qadir Waliullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syihadul Qadir Waliullah bil barakah wal karamah Syihadul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridha Allah la ilaha illallah la
Syahadul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, jamaah manakib dimanapun berada dijadikan orang-orang sukses semuanya oleh Allah. Anak-anak keturunannya jamaah manakib dijadikan anak keturunan yang soleh dan soleha, dijadikan anak keturunan yang mulia dunia dan akhirat. Amin. Allahumma. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru saya, para imam-imam manakib, para kiai, para ustadz, para ajungan yang hadir pada malam ini. Semoga beliau-beliau semuanya selalu diberikan sehat panjang umur, doanya ditambah-tambah mustajab oleh Allah, dan barokahnya beliau Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul bait. Ini saya bingung mau manggil kiai apa mau manggil bapak ini. Soalnya Kiai Haji Wawan Gunawan serta keluarga besarnya oleh Allah juga sama selalu diberikan sehat panjang umur, doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah, dan semoga tempat majelis yang beliau pimpin dilimpahkan barokah oleh Allah. Juga yang kita hormati, yang saya cintai, walaupun secara jasad beliau tidak hadir bersama saya dan bersama kalian, tapi yakin dan percayalah barokahnya malam ini Allah turunkan kepada saya dan kepada kalian. Guru dan orang tua kita bersama, sahibul fadilah wal barokah wal karomah, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga abah serta bu nyai, putra putri, cucu menantu berikut santri dan jamaahnya selalu diberikan sehat panjang umur, doanya beliau ditambah-tambah mustajab oleh Allah, dan apapun yang beliau rencanakan Allah lancarkan dan Allah sukseskan, dan semoga barokahnya beliau dilimpahkan kepada saya dan kepada kalian semua. Amin. Allahumma. Syukur kepada Allah, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma. Masih mau dilanjut? Gak capek, Bu? Gak gerak? Ini tempat yang baru punyanya Pak Kombes ya. Kalau saya ke tempat beliau itu sudah dua kali. Ini kesini yang pertama. Semoga kedatangan saya dan kedatangan kalian membawa barokah. Barokah tempat yang kita duduki, barokah tempat yang kita lewati, juga barokah untuk keluarga kita masing-masing. Allahumma. Kalau kita kumpul di satu majelis itu pasti membawa barokah. Kenapa? Karena majelis adalah tempat barokah. Barokah itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kebaikan. Yang namanya majelis zikir, mau yasinan ke, mau sholawatan ke, mau tahlilan ke, mau ratiban ke, itu sama, itu tempat kebaikan. Kenapa? Karena ngajak umat takarrub ibadah kepada, mengajak umat selalu eling ingat kepada Allah. Dan barokah itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Manusia nggak bisa memberikan barokah kepada manusia yang lainnya, tapi barokah bisa didapatkan lewat perantara atau wasilah. Betul apa? Saya bisa duduk di hadapan kalian malam ini juga wujud barokah daripada Allah yang Allah berikan lewat guru saya, Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kalau Allah tidak memberikan barokahnya kepada saya melalui beliau, saya nggak bakal bisa ngomong di hadapan kalian. Betul apa enggak? Begitupun jamaah manakib bisa istiqomah karena Allah telah memberikan barokah kepada jamaah manakib. Mustahil jamaah bisa istiqomah belasan tahun, puluhan tahun kalau tidak pernah merasakan namanya barokah. Mustahil. Betul apa enggak? Walaupun hutangnya masih numpuk, masih ada yang numpuk. Gak apa-apa. Kalau nggak ada hutang itu nggak asik.
Jadi kebarokahan itu Allah yang menentukan. Kalau kalian bertemu orang, nih saya kasih kamu, kamu ikut saya nanti kamu dapat barokah dari saya. Jangan percaya. Kenapa? Karena barokah itu hak asasinya Allah. Manusia nggak bisa memberikan barokah kepada manusia lainnya. Dia bisa, saya bisa begini karena barokah Abah Yai, bukan berarti ini Abah Yai yang memberikan barokahnya, tapi Allah yang memberikan, diwasilakan lewat Abah Yai. Betul apa enggak? Betul apa betul? Rasulullah itu nggak bisa yang namanya ngasih barokah, tapi semua yang memberikan adalah Allah, yang diperantarakan lewat baginda Rasulullah. Nah, dengan kebarokahan itulah yang tadinya nggak pernah sholat karena dapat barokah jadi sholat. Yang tadinya tukang mabok karena dapat barokah berhenti mabuknya. Yang tadinya kencang sama mabuk minuman, ketika sudah ngikut kiai, ngikut ulama, ngikut para kiai, dapat barokah, berhenti mabuk minumnya, lebih mabuk zikir kepada Allah. Sekarang jamaah manakib banyak yang mantan pemabuk, betul apa enggak? Kalau dulu boleh mabuk minuman, tapi sekarang sudah mabuk zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Itu namanya barokah. Barokah itu khamrun ilahiyun atau khairun ilahiyun. Kalau kepada Rasul itu namanya mukjizat. Kalau kepada wali namanya karomah. Kalau kepada saya dan kepada kalian itu namanya barokah. Hakikatnya itu pertolongan dari Allah. Itu kuasa dari Allah. Sudah jelas. Barokah, karomah, mujizat itu kuasa dari Allah, bukan dari manusianya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kerabat Bu ya? Ya, jadi kayak habis main bola ini. Enggak masalah, orang bukan kiai pakai jubah, gerah Bu. Kalau Pak Kombes mau udah biasa pakai jubah. Kalau saya mah di rumah biasa pakai kolor. Lanjut. Jangan serius-serius kalau ngaji sama saya, ntar kesambet. Lalu belakang kebun lagi ini, ntar kesambet repot urusannya. Kalau orang segini banyak kesurupan semua kan ngeri Bu. Siapa yang mau megangin? Lanjut. Jadi barokah itu kuasa dari Allah. Saya dan kalian hidup ini selalu mendapatkan barokah dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan barokah di dalam segala kerja perbuatan saya dan kalian gak bakal sanggup ngejalanin hidup. Bener ini. Pagi berangkat kerja, pulang sore, kadang malam ngikut pengajian. Kalau Allah gak ngasih barokah, gak bakal kuat. Ibu ngejalani hidup sebagai ibu rumah tangga, kerjaan nyuci, ngurus anak, masak, malamnya pengajian, betul apa enggak? Kalau nggak dikasih barokah oleh Allah nggak bakal sanggup. Saya pun demikian, kalau Allah tidak menurunkan barokahnya kepada saya pun saya nggak bakal sanggup, wahai saudaraku. Jadi semua yang terjadi ini adalah barokah dari Allah, pertolongan dari Allah, karena tidak ada satupun pekerjaan di dalam dunia ini melainkan semua kerja perbuatan dari Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatunya melainkan semua sudah ditetapkan oleh Allah. Alhamdulillah. Semoga kebarokahan itu selalu melekat kepada saya dan kepada kalian semuanya. Amin. Allahumma. Jadi barokah itu setiap hari kita rasakan. Cuma terkadang kita nggak pernah sadar bahwasanya itu adalah barokah. Betul apa enggak? Barokah itu setiap hari Allah berikan kepada saya dan kepada kalian. Cuma terkadang kita sendiri yang kadang nggak pernah menyadari bahwasanya itu barokah. Contoh malam ini, kumpul banyak begini, di depannya ada kopi, sambil ngerokok, itu barokah. Kopinya nggak beli, gratis, barokah.
Saya tadi kesini juga bawa rokok sebungkus, banyak sampai tempat transit ada satu slop barokah. Betul apa enggak? Nah, kumpulnya orang banyak begini pun barokah. Bisa mengenal satu sama lain. Nanya rumahnya di mana, ketika main ke wilayah yang sama, akhirnya dikolin main, mampir ke rumah, dikasih makan. Itu kan barokah. Betul apa enggak? Dan kalau sudah kumpul di dalam lingkup majelis kebaikan seperti ini, nggak perlu ada lagi keraguan di dalam hati. Nggak perlu lagi ada pertanyaan di dalam hati, apakah doa saya akan dikabulkan oleh Allah? Nggak perlu. Kenapa? Karena kumpulnya 40 orang itu sama dengan doanya satu wali. Doanya wali ayyuraddu, tidak ditolak oleh Allah. Percaya apa enggak? Percaya. Percaya apa enggak? Ya ini Abah Yai sering menyampaikan masalah ini, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Kalau kita doa sendiri belum tentu sampai kepada Allah. Tapi kalau kita doa bareng sama kiai, bareng sama ulama, sudah pasti sampai kepada Allah. Doa saya nggak diterima, mungkin doa jamaah yang lain diterima. Orang banyak begini nggak mungkin kalau nggak diterima semua doanya oleh Allah, nggak mungkin. Sama halnya dengan sholat jamaah. Kamu sholat berjamaah, kamu nggak khusyuk, nggak bakal diterima sholatnya oleh Allah. Tapi ada yang khusyuk, itu diterima, maka kamu juga ngikut diterima ibadahnya oleh Allah. Makanya enak hadirin, apalagi jadi jamaah mah enak. Kerjaannya cuma jawab betul, lanjut, wayangnya tepuk tangan, yang pusing yang di atas panggung. Ini saya pakai begini nih karena pusing, Bu. Bukan gaya, bukan, emang pusing ini. Dari tadi di jalan mau ngomong apa saya? Yaitu barokah. Saya menyampaikan semacam ini juga wujud barokah dari Allah. Loh, saya mah bukan orang pinter, Bu. Enggak pinter saya mah. Kalau minterin orang iya. Alhamdulillah. Kalau sudah seperti ini katanya Allah, wajabat rahmati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku katanya Allah, aku berikan kepada orang yang duduk karena aku. Yang hadir pada malam ini duduk karena Allah apa bukan? Karena Allah apa bukan? Karena Allah. Kalau sudah begitu ditambah sama Allah, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib pula cintaku katanya Allah, aku berikan kepada orang-orang yang duduk karena aku. Alhamdulillah. Jadi kita pulang, kalau pulang dari majelis, jadi apa yang bisa membuat kita ragu lagi? Nggak perlu, sudah mantap, sudah yakin kalau sudah ngikut kiai pasti dikabul apa yang menjadi hajat kalian semuanya. Kan sudah jelas Allah memberikan oleh-oleh kepadamu, pulang dari pengajian bawa rahmat dan bawa cinta dari Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmatnya, kalau Allah sudah memberikan cintanya kepada kamu, mustahil doa kamu tuh nggak dikabul oleh Allah, mustahil. Percaya bangga? Apa katanya Allah? Ya abdi minkal doa wa minnal ijabah. Wahai hambaku, kau yang berdoa, aku yang akan mengabulkan. Ini sudah jelas Allah yang bicara, bukan Pak Kombes. Kalau Pak Kombes yang bicara nggak percaya saya. Wahai jamaah, kamu yang doa, saya yang ngabulin. Wah, nggak percaya saya. Tapi ini yang bicara adalah Allah. Dan Allah menyampaikan, ya abdi minka su'al wa minan nawal. Wahai hambaku, kau yang meminta, aku yang akan memberikan katanya Allah. Jadi kalau kamu sudah ngikut sama kiai, sudah ada di lingkup majelis, gak perlu ada lagi keraguan ketika kamu berdoa kepada Allah. Dan jangan pernah takut kamu berdoa kepada Allah, takut doamu gak dikabulkan oleh Allah. Jangan. Tapi takutlah kamu ketika Allah tidak lagi memberikan hidayah kepadamu untuk bisa berdoa lagi kepada Allah. Naudzubillah min. Jadi jangan takut gak diterima doanya, tapi lebih takutlah kamu kalau tidak diberikan hidayah untuk selalu berdoa kepada Allah. Selagi kamu masih diberikan hidayah berdoa kepada Allah, teruslah kamu berdoa. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah ada keraguan. Kenapa? Karena yang memutus
pengabulan hajat, memutus pengabulan doa itu bukan Allah, tapi keraguan yang ada di dalam hati kamu. Betul? Jadi yang memutus pengabul Allah itu sebenarnya pengen mengabulkan, wahai saudara. Allah itu pasti mengabulkan, gak mungkin gak mengabulkan. Ketika kamu berdoa, Allah ini sudah menyiapkan akan diberikan kepada kamu. Cuma balik setelah berdoa terus kamu ragu. Apa iya yang saya pinta ini akan diberikan oleh Allah? Apa iya doa saya ini didengar oleh Allah? Apa iya doa saya ini pasti diijabah oleh Allah? Makanya kata Allah, ya udah nggak jadi. Baru ke doa, ini udah gue siapin lu malah berhentilah di doanya, kan gitu. Berarti itu tandanya kamu apa namanya ya? Merendahkan Allah. Kalau kamu ragu nih, doa saya dikabulkan nggak ya sama Allah, itu tandanya kamu menyepelekan Allah, wahai saudaraku. Sudah kalau berdoa, doa sudah yang mantap. Ketika ada rasa, nggak mungkin doa saya ini nggak bakal dikabul, lawan dengan keimananmu. Nggak, Allah pasti mengabulkan doa saya. Maka suatu saat kamu akan menerima pengabulan doa-doa yang selama ini kamu panjatkan. Betul? Betul apa enggak? Lo nggak mungkin jamaah ini bisa begini banyak kalau nggak pernah dikabulin doanya sekalipun, nggak mungkin. Pasti pernah, cuma kadang kitanya nggak sadar. Allah itu mengabulkan doa. Kenapa jadi kesini-sini sih? Ya nggak apa-apa lah. Maunya Allah biarin aja dah. Yang penting ada ceramahnya daripada hidup baik. Ya. Sampai mana barusan tadi saya? Pengabulan. Mumet ini bu. Pernah gerah ya? Iya. Bos gerah ngarep nenek-nenek kabeh. Sekali nenyeng nih runtune tinggal siji. Alhamdulillah. Jadi Allah itu pasti mengabulkan doa kalian semuanya, nggak mungkin nggak dikabulkan oleh Allah. Cuma terkadang kita tuh nggak sadar kalau doa yang kita panjatkan ini sudah dikabulkan oleh Allah, kita sendiri nggak sadar kadang. Karena Allah itu punya rencana dan punya caranya tersendiri untuk mengabulkan doa daripada tiap-tiap hambanya. Contoh, ya Allah, saya punya hajat, saya meminta kepadamu, saya ingin beli mobil. Kamu doa istiqomah nggak pernah putus kepada Allah. Akhirnya kamu diberikan kemampuan oleh Allah membeli sepeda motor. Terus kamu mengeluh kepada Allah, salah. Salah. Kenapa? Itu juga wujud pengabulan doa daripada Allah. Berapa banyak orang di luar sana yang nggak punya sepeda motor? Betul apa enggak? Berapa banyak orang di luar sana yang kerja mati-matian, beranting tulang, bahkan sampai lembur, cuma buat beli sepeda motor, kadang beli pun second. Lah kamu dikasih sama Allah, bisa mampu beli motor baru, terus kamu ngeluh kepada Allah, salah. Salah. Betul apa enggak? Maka ketika kamu berdoa, apa yang kamu pinta, tapi Allah memberikan sesuatu yang lain, tidak sesuai dengan apa yang kamu pinta, percayalah, itu Allah bukan tidak mengabulkan, tapi Allah hanya mengetes sejauh mana keyakinan dan keimanan kamu kepada Allah. Ketika kau berdoa, lalu Allah memberikan tidak sesuai dengan apa yang kamu minta, apakah kamu berhenti berdoa, atau justru kamu tambah yakin, tambah mantap kepada Allah, bahwasannya Allah itu pasti memberikan. Kalau kamu tambah yakin, tambah mantap, maka suatu saat apa yang kamu pinta akan diberikan oleh Allah. Amin. Allahumma. Percaya apa enggak? Kalau enggak percaya mah pulang aja bu. Jangan capek-capek kagak percaya. Percaya? Kenapa? Karena saya sudah pernah merasakan itu. Benar ini. Kan sekarang kudanya Abah Yai itu kan ada 6 ekor, 7 sama yang kecil. Dulu kan sisa 1. Itu bulan puasa, jauh sebelum haul. Ada saksinya banyak itu. Saya setiap ngobrol itu sama jamaah di lapangan, saya bilang gini, nanti saya tuh mau beli kuda lagi. Cuma saya mau nyari betina karena saya mau ternak. Saya mau bikin stable tempat sekolah berkuda, saya bilang. Pokok biar banyaklah kudanya. Jadi nanti
imam manakib yang mau naik kuda tinggal ke pondok, jamaah mau nyoba belajar berkuda ke pondok. Cerita setiap malam minggu tuh cerita saya. Jamaah itu ada orang Tambun pernah nanya, emang kalau kuda harganya berapa Gus? Ya macam-macam Gus. Duit yang ada Gus, wah urusan Allah itu. Ini habis pengajian saya bilang, kan katanya Abah kalau habis ngaji ngomong yang baik, baik-baik. Dia diem aja kan. Tapi kalau saya memang gak punya duit banyak, tapi Allah saya kaya. Saya bukan orang kaya, tapi Tuhan saya yang maha kaya. Sulit bagi saya, tapi tidak bagi Allah. Mustahil bagi saya, tapi tidak bagi Allah. Cerita saya. Akhirnya, saya punya mobil itu Terano. Waktu itu kebetulan gus-gusnya, adik-adik saya dan kakak, dan nyai-nyainya, Nyi Is, Nyi Zulfa, Nyi Uus itu senang naik kuda bulan puasa itu. Tiap hari naik, kudanya kan satu, orangnya banyak, gantian kan? Gantian. Saya juga cerita, ntar saya mau beli kuda lah, saya lagi nyari kuda dulu nih. Lah Abah, lihat, cari kuda aja lagi satu, daripada begini gantian. Iya Bang, kamu kan punya mobil Terano tuh, jual aja mobilnya. Beliin kuda. Siapa? Siru Rabbani ala lisani lius. Tadi rahasia Allah terletak pada lisannya guru. Jual mobil saya, dapat kuda satu, beli, dinaikin sama Neng Uusnya, Neng Iis. Wah naik setiap sore, masih ngobrol, saya masih cerita mau beli ini. Abah melihat kuda 2, cari lagi satu, cari dapat lagi satu, sampai sekarang 6. Itu juga wujud pengabulan doa dari Allah. Kalau Allah tidak mengabulkan tuh kuda nggak bakal nambah sampai sekarang hadirin. Betul apa enggak? Betul apa betul? Tapi kan itu bukan punya sampean Gus, memang bukan punya saya. Saya punya jubah, saya punya sorban, saya punya mobil, saya punya kuda. Itu bukan punya saya semua. Bahkan diri saya pun bukan punya saya. Semua yang saya punya adalah milik Allah. Saya nggak punya apa-apa. Betul apa enggak? Tapi kan itu ada perantaranya. Kuda itu datang, ada wasilahnya. Saya yang berdoa kepada Allah, dan Abah mengaminkan apa yang saya doa, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Yang penting mah sabar-sabar Bu. Kalau doa, saya sabar banget itu mau beli kuda Bu. 3 bulan, 4 bulan masih kagak nemu-nemu. Bukan gak nemu kudanya, duitnya yang gak nemu. Alhamdulillah. Nah itu juga wujud pengabulan doa dari Allah. Kalau Allah tidak mengabulkan, mustahil wahai saudaraku. Kuda yang Abah beli itu mahal-mahal Bu. Mohon maaf, mahal-mahal itu. Dan ketipu semua sebenarnya tuh. Cuma nggak apa-apa, katanya Bu udah biarin. Saya anggap itu sodako katanya. Itulah hebatnya punya guru. Ahli dermawan begitu Bu. Makanya orang yang dermawan doanya cepat dikabul itu ya karena itu. Karena kedermawanannya. Kan Abah pernah bilang, kalau berdoa, jangan cuma doa, harus didorong. Ada yang buat najemnya, kan gitu. Sekarang kalau kamu mancing, umpannya ikan betrik, kira-kira bisa dapat ikan paus apa enggak? Ya nggak bakalan. Kailnya juga nggak bakal nyantol. Kailnya segini jarum. Yang mau dipancing ikan paus, umpannya ikan betrik, ya nggak bakal dapat. Kalau ikan betrik ya paling nggak dapatnya ikan emas, ikan gurame, betul apa enggak? Tapi kalau yang jadi umpannya itu misalkan ikan salmon, kira-kira bisa nggak dapat ikan paus? Bisa. Kenapa? Karena umpannya besar. Begitu juga kalau kamu sudah berdoa kepada Allah, jangan lupa kedermawanan kamu. Dermawan itu bukan dihitung dari materinya saja, wahai saudaraku. Kalau zaman sekarang orang mikirnya kalau sodako tuh harus pakai uang. Enggak, sodako itu bukan cuma uang. Kamu memberikan kebahagiaan kepada orang, itu juga wujud sodako. Kamu senyum kepada orang, itu juga namanya sodako. Apalagi yang perokok ya. Kalau yang perokok nggak punya duit mau sodako gampang. Tinggal datang ke tongkrongan, geletakin rokok sama koreknya. Rokoknya diambil satu sebatang, di-serve sama yang lain. Nggak marah, kenapa? Karena sedekah. Betul apa enggak? Paling kalau marah kalau koreknya hilang. Bener Bu. Kalau tukang rokoknya diambil mah nggak bakal marah. Kalau koreknya diambil itu bakal marah.
Lah kalau maling korek itu macam-macam wujudnya. Ada yang pakai songkok, ada yang pakai sarung, ada yang pakai sorban. Itu benar. Pak Kombes kalau malam minggu di kantongnya korek banyak banget. Alhamdulillah. Tar dulu, napas dulu. Saya belum minum dari tadi. Ya iya tuh, saya dari tadi sih ngomong mulu. Lanjut. Tuh kan, kalau jadi sekalian tuh enak. Lanjut Gus. Saya ngeliat jam masih sore Gus. Kalau kemalaman agak Tadi Pak Kiai yang dari Indramayu beliau ngomong, nanti kapan-kapan main Gus ke Indramayu. Beliau bilang begitu. Saya jawab, Kiai mohon maaf, saya kalau ke Indramayu tuh takut Kiai. Kenapa Gus? Saya takut mampir ke Pantura. Luar biasa. Kata Pak Kiai kan nggak apa-apa Gus kalau cuma mampir. Saya takutnya pas mampir, pas yang di dalam tuh jamaah. Kiai saya bilang. Repot urusan ntar. Loh, gue sambil ngapain? Enggak, cuma ngintip doang. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa kan cuma mampir hadirin. Nggak apa-apa cuma mampir. Saya di Jember, saya waktu itu di Jember, saya kan di sana ada majelis. Saya itu sama teman pondok saya. Waktu itu saya memang dapat rezeki lebih. Akhirnya anak santri teman-teman saya ajak, hei, pakai sarung, pakai koko, pakai peci, berlima, ikut. Kemana Gus? Mau ke Alkodiri, ke Jember. Iya ayo, siap. Nunggu di mobil 5 orang. Saya keluar pakai celana, hadirin. Pakai celana, pakai kaos, rambut saya kuncir. Anak santri, "Bah, kok sampean pakai begitu, Rang?" Lah, ya apa kata saya kan bosnya saya. Anak buah diem aja gak usah komentar. Iya saudara, berangkat saya. Saya itu berangkat arah ke stasiun Rambi Puji. Di Rambi Puji itu banyak warung remeng-remeng itu. Saya mampir di depannya itu. Kan kalau ada mobil berhenti pasti disamperin, Bu. Mas, mampir Mas. Ya kan? Mas mau ngopi apa mau nyusu? Mampir saya. Enggak turun tapi saya, Bu. Enggak turun. Wallahi enggak. Enggak, wallahi enggak. Ada saksinya kalau nggak percaya. Bener ini. Mampir saya buka kaca. Saya di sebelah kanan kan, santri di sebelah kiri tuh. Buka kacanya. Nyamperin. Mas, ada berapa orang Mbak di dalam? Ada 10 orang Mas. Yang di tempat saya 10 orang. Saya kasih duit Bu. Nih bagiin 100 ya. Oh iya Mas, makasih. Enggak mau turun dulu? Enggak, udah. Makasih. Enggak mau megang dulu? Megang apa? Wah, repot urusan ini katanya. Wah, langsung kabur saya hadirin, takut saya. Masalahnya ada anak santri, repot urusannya ini ntar. Pas saya jalan, anak santri ngomong, "Rang, kenapa?" "Nggak mau mampir dulu, Rang." "Kenapa?" "Itu sayang, Rang, 1 juta," katanya. Masa nggak diapa-apain? Saya bilang udah biarin, saya bilang. Emang niat saya mau sedekah. Jadi berapa bulan sekali saya kalau ada rezeki lebih saya mampir ke situ, Bu. Mampir ke situ. Ya cuma gitu aja. Mungkin dia ini penasaran. Kok ada orang cuma mampir, cuma ngasih terus nggak ngapa-ngapain gitu loh. Iya, penasaran kan gitu ya. Kalau Pak Kombes yang mampir beda cerita itu. Dapat berapa bulan gitu, 3 bulan apa berapa bulan gitu. Saya pengajian malam Jumat di rumah. Di rumahnya Abah yang di Jember.
Pengajian, selesai pengajian salaman jamaah. Ada 5 orang cewek itu salaman, terus beliau ngomong, Gus masih ingat saya? Siapa mbak ya? Saya celengak-celengok dulu bu, ngomong bisik-bisik saya, takut kedengeran kan? Siapa mbak ya? Itu Gus yang di depan stasiun, yang dekat stasiun Rami Gus, yang biasa sampean kasih. Sampean tahu dari mana kalau saya di sini? Saya bilang. Berapa orang? 5 orang Gus. Masuk ke rumah dulu, makan dulu, makan. Saya suruh makan dulu. Habis makan, saya ngobrol sama kiai-kiai, imam-imam manakib. Kebetulan teman-teman saya yang mondok, teman pondok saya yang biasa saya ajak bagi-bagi itu ngikut pengajian. Imam-imam manakib pulang, saya gantian ngobrol nih sama mbak-mbak 5 anak santri. Saya panggil kan? Saya panggil. Sampai tahu dari mana mbak kalau saya di sini? Saya penasaran Gus. Penasaran kenapa? Ya habisnya baru kali ini ada orang mampir ke tempat kerja saya, cuma ngasih duit pergi. Nggak nyolek, nggak apa katanya. Maksudnya gini loh. Wah repot urusan ini, saya cerita begini nih. Terus gimana? Saya bilang. Kok tahu saya di sini tuh gimana ceritanya? Jadi saya kan penasaran Gus, saya nyari tahu tapi nggak ketemu-ketemu. Nah kebetulan Gus saudara saya ada di sini di Ajung, di ujung lapangan itu dekat SD. Ada saudara saya Gus. Nah saya itu lagi mampir Gus, lagi main ke situ. Nah di rumah saudara saya itu ada fotonya jenengan. Saya ingat. Nah nyala saya ke saudara, ini siapa? Oh ini guru saya, ini putranya guru saya. Ini tiap malam Jumat Kliwon pengajiannya di Ajung. Emang kenapa? Ini orang tuh sering ke tempat saya. Terus jamaah itu, bu ngapain gue sambil ke sono? Udah curiga nih jamaahnya, ngapain gue sambil ke sono katanya. Enggak, dia ke sana tuh ngasih duit pergi. Berapa minggu kemudian balik lagi ngasih duit pergi. Udah malam Jumat datang aja. Nah itu Gus datang. Ya ternyata jenengan anaknya Kiai Gus. Ya kemarin sih waktu saya habis dari rumah saudara saya udah ngeliat YouTube-nya jenengan Gus. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah berhenti jadi pelacur. Bulan depan saya nikah ya karena jenengan. Gitu. Nah situ jangan punya pikiran macam-macam. Tenang. Kalau rame-rame masih nggak bakal mampir. Kalau rame-rame nggak bakal, masih mikir-mikir nih kalau nggak mampir saya, bercanda gitu. Jadi memang kalau saya itu lebih senang ngajak pelacur, ngajak germo, ngajak pemabuk, ngajak rampok tuh ngaji daripada ngajak anak santri ngaji. Kenapa? Karena kalau saya baca dalil dibenerin terus dalilnya hadirin. Bener. Kayak misalkan saya baca innalladzina qalu rabbuna, salah itu Gus bacanya, repot. Kalau ngajak bacaan innalladzina dia kan diem aja, Den. Kenapa? Kagak ngerti. Kan lebih enak. Biar saya salah baca juga dia mah manggut-manggut aja. Nurut-nurut aja. Udahlah banget. Karena buat saya para pendakwa, para kiai, para ustadz ya tugasnya untuk mereka. Bukan untuk orang-orang yang di masjid doang. Kalau para pendakwa, para anaknya kiai, para ustadz cuma ngayomin yang ada di masjid, gak mau ngayomin pemabuk, para bajingan, terus kapan dia akan kembali kepada Allah? Betul banget. Kan orang semacam itu bukan justru malah dimusuhin, hadirin. Kalau dimusuhin malah makin jadi pemabuk. Minum dia kan, subuh minum. Nih anaknya kiai baru pulang dari masjid. Anaknya kiai pulang dari masjid. Lihat nih orang mabuk. Kata kiainya, masih mending saya. Saya tiap subuh di masjid, sholat gak pernah putus kepada Allah. Apa itu nanti dibakar di neraka itu. Dan kalau bisa dilihat oleh mata kamu, amal anaknya kiai ini pindah kepada pemabuk. Dosanya pemabuk pindah kepada anaknya kiai. Kenapa? Karena ngerasain orang. Benar ini hadirin. Kalau kamu merasa lebih baik daripada orang, seketika kebaikan kamu pindah kepada orang yang kamu rasani. Benar ini. Makanya kalau mau
pahalanya banyak, bikin orang ngerasain kamu aja tiap hari. Bener. Ada dok aja lah. Warnanya dia ngomong, wah itu pelacur, pemabok, bajingan ntar dibakar di neraka itu sama Allah. Katanya pemabok, biarin, yang dibakar gua, kenapa yang pusing lu? Betul apa enggak? Lah iya, wong neraka itu punya hak asasinya Allah kok. Saya sendiri nggak jamin hadirin besok saya masuk surga, enggak. Saya aja nggak tahu besok masuk surga apa neraka. Karena saya nggak tahu, nggak saya pikirin. Biar jadi urusan Allah. Kamu jangan ngatur-ngatur Allah. Biarkan Allah yang mengatur diri kamu. Betul apa enggak? Allah kok diatur-atur. Jangan songong. Allah diatur-atur. Pemabok juga mabok, itu yang mengerjakan adalah Allah. Orang menjadi pelacur itu juga ketentuan dari Allah. Saya ngomong di atas panggung, yang menentukan dari Allah, nggak ada bedanya. Saya tadi di dalam ngomong, kalau banyak bajingan, ya, banyak rampok, banyak germo, nggak perlu kaget, karena semua sudah sudah ada di dalam sejarahnya baginda Rasulullah. Betul apa enggak? Yang bajingannya Umar bin Khattab itu bajingan. Betul? Yang pelacurnya ada bekas pelacur itu jadi wali, wahai saudara, namanya Robiatul Adawiyah. Beliau satu-satunya wali perempuan, padahal beliau itu bekas budak ya seorang raja. Kenapa kau bisa diangkat menjadi wali oleh Allah? Karena hatinya nggak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya diangkat oleh Allah jadi seorang wali. Kalau saya sama sampean nggak usah ngarep jadi wali. Kita mah enak jadi wali murid aja. Kalau jadi wali terlalu berat. Karena kalau wali itu hatinya harus bersih dari rasa iri, harus bersih dari rasa dengki, harus bersih dari rasa benci, harus bersih daripada rasa merasa lebih baik daripada orang lain. Dia harus bersih hatinya, baru bisa menjadi seorang wali. Coba kalau hati saya sama sampean, kira-kira apa isinya? Kan ketawa. Sambil tawa aja hati saya penuh hadirin. Dan saya pun nggak ngejamin hati saya ini bersih, nggak ngejamin, beneran. Tapi bersyukur saya dan kalian masih ditanamkan kecintaan oleh Allah, bisa cinta kepada ulama-ulamanya Allah, bisa senang sama ulama-ulamanya Allah. Dengan ulama dan dengan para kiai itulah hati kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Betul apa enggak? Coba dulu yang sebelum ngikut manakib, sebelum kenal dengan Abah Yai, selalu iri apa enggak sama orang? Selalu nggak senang apa enggak sama orang? Tapi setelah ngikut sama kiai, kira-kira ada lagi nggak rasa begitu? Nggak ada, karena sudah dibersihkan oleh Allah. Semoga hati saya dan hati kalian selalu dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Lanjut. Saya kirain tadi dikasih arak, Bu. Warnanya putih soalnya. Yang satunya saya kira ini tadi Manson. Gawat ya, tahu saya ya. Repot kiai begini nih. Kalau kiai memang harus pengalaman, Bu. Harus tahu mana arak, mana air putih, harus tahu. Karena kalau nggak tahu dikerjain jamaahnya ntar repot. Kiai, saya mau ngadain maulid, kiai. Yang undang pemabok nih. Nah kebetulan nih kiainya suka ngatain pemabok mulu. Ntar pemabok tuh dibakar di neraka. Diundang sama mantan pemabok. Dikasihnya bukan air putih, dikasihnya arak. Assalamualaikum. Betul apa enggak? Oh iyalah. Orang kiai itu nggak boleh musuhin pemabok tuh, nggak boleh. Kiai musuhin pelacur nggak boleh, nggak boleh. Kalau dekat sama pelacur kan enak kiainya. Saya perasaan dari tadi salah ngomong mulu nih hadirin. Maksudnya enak itu kan jadi banyak jamaahnya. Pelacur kan temennya banyak hadirin. Apalagi kalau udah megang germonya kan banyak.
Kalau germunya udah dipegang, otomatis anak buahnya diajak ngaji. Kan enak, kiainya nggak perlu capek-capek keliling, maksudnya gitu. Bukan masalah gratis. Jamaah ini hatinya sudah bersih, cuma tinggal pikirannya aja yang belum bersih. Sini kakak pegangin. Lanjut. Ya kalau abah mah nggak masalah, mau sampai jam 1 juga. Saya mah bukan abah. Abah kecil-kecil dari mana? Wah, ada saya abrek-abrek begini, bilang kecil. Lanjut. Sudah bikin belum? Belum ya? Sebelum tidur lupa saya dulu. Udah, yang penting mah itu hadirin. Ingat-ingat aja omongan saya tadi. Kalau nggak ingat, ya udah biarin, nggak apa-apa. Ya besok nggak ingat mau diapain? Orang udah nggak ingat mau diapain? Ingat tadi yang saya bilang, yang bisa mengabulkan doa kamu itu adalah keyakinan kamu kepada, dan yang memutus pengabulan itu adalah keraguan kamu kepada Allah. Jadi sudah nggak perlu ragu ketika berdoa. Doa terus saja. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doalah setiap hari, doalah setiap saat. Bahkan kan di Islam kan diajarkan mau masuk kamar mandi harus berdoa. Betul apa enggak? Mau tidur ada doanya. Mau makan ada doanya. Betul apa enggak? Mau kemana-mana pun ada doanya. Kenapa kok Allah memberikan seperti itu? Ini sudah diberitahu oleh Allah bahwasanya kamu hidup jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah. Udah, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah ragu, harus selalu yakin dengan kuasa dan pertolongan dari Allah. Dan apapun yang kamu terima, bersyukurlah kamu kepada Allah. Jangan pernah mengeluh dengan apa yang telah Allah tentukan. Betul apa enggak? Sudah terima, sudah. Gak perlu kita mengeluh, gak perlu kita yang namanya merosulok, gak perlu kita menceritakan ke sana kemari. Cukup kita ceritakan yang enak-enak saja. Yang tidak enaknya biarkan diri kita dan Allah saja yang tahu, orang lain gak perlu tahu. Betul? Betul apa enggak? Kadang mohon maaf, kadang yang bikin kamu dikata-katain tetangga ngikut dikir panakib ya karena kamu sendiri. Pergi ke sana, masalah saya ini begini-begini diceritain. Akhirnya nggak seneng ngedenger tuh. Ngapain ngaji jauh-jauh ke Kerawang? Hidupnya masih banyak masalah. Kalau nggak mau masalah mati. Ya orang mati aja masih ada masalah, hadirin. Iya, orang mati aja masih ada masalah. Yang masalah mana? Yang nguburin. Dibikin masalah sama orang mati. Betul apa enggak? Yang namanya hidup mah kata Abah juga pasti ada masalah. Udah masalah mah nggak usah diceritain ke sana kemari. Cukup kamu ceritakan hanya kepada yang memberi masalah di dalam hidup adalah Allah. Maka kembalikan masalah itu kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balikan semuanya kepada Allah. Allah yang memberi, Allah pula yang akan mengambil. Allah yang mengambil, Allah yang akan memberi. Allah yang membuka, Allah pula yang akan menutup. Maka semuanya pasrahkan kepada Allah. Diri kamu pasrahkan semua kepada usaha yang kamu jalani ketika macet. Jangan pernah menceritakan kemacetan usahamu kepada siapapun. Cukuplah kau ceritakan hanya kepada Allah. Yang bikin macet usaha siapa? Yang bikin lancar usaha siapa? Yang bikin kamu gagal sukses siapa? Yang bikin kamu jadi orang sukses siapa? Allah. Jadi larikan semuanya hanya kepada Allah. Inilah yang diajarkan guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bahwasanya semuanya harus kita larikan, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Udah, ingat-ingat itu ya. Kalau nggak ingat juga nggak masalah. Saya mah nggak bakal marah. Iya bener. Nggak apa-apa. Soalnya saya maklumin kalau nggak ingat. Wajar. Yang datang soalnya bukan seumuran saya semua ini.
Udah penuh pikirannya sama masalah hidup, maka saya juga. Apalagi kayak gondrong, udah nggak bakal ingat apa yang saya omongin. Udang-udang yang sampai 7 meter itu hadirin. Saya ngeliat dia sampai berat sendiri. Tadi waktu beliau mau salam, mau ketusuk saya sama pecinya hadirin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran oleh Allah. Lancar istiqomahnya, amin. Lancar usahanya, amin. Lancar dalam menjalani hidupnya, amin. Lancar apapun yang menjadi cita-citanya, amin. Allahumma. Sekarang ikutin saya ya. Sekarang wayahnya untuk kita khusyuk kepada